Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi Setiawan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bahasa dan budaya serta peran bahasa dalam budaya. Bab 1, latar belakang. Situasi bahasa di Indonesia sangat kompleks karena ada banyak sekali bahasa di Indonesia yang sangat dicintai ini. Dalam kehidupan sosial dan aktivitas sehari-hari, anggota masyarakat selain bahasa Indonesia dikaitkan terdapat lebih dari 760 bahasa daerah beserta variannya dan beberapa bahasa asing menurut fungsinya, konteks, dan lokal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara resmi. Bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi intradaerah, dan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi internasional umum. Kesanggupan atau kemampuan seorang berwibahasa menggunakan dua bahasa atau lebih disebut bilingualitas. Bab 2. Bahasa dan budaya. Bahasa adalah sarana atau alat yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan sehingga pikiran manusia dapat terpengaruhi oleh bahasa. Bahasa selain sebagai sarana komunikasi juga seringkali dianggap sebagai sebuah jati diri dan identitas suatu suku, etnik maupun kelompok tertentu. Dapat dikatakan bahwa budaya merupakan gaya hidup yang unik dari suatu kelompok masyarakat, bahwa suatu kelompok masyarakat akan memiliki jenis bahasa, cara hidup, dan norma yang berbeda dengan budaya yang lainnya akan menjadikan mereka yang bukan bagian dari kelompok itu merasa asing dan menganggap budaya yang tidak dikenal itu sebagai suatu yang unik. Peran bahasa dalam budaya. Bahasa merupakan produk kebudayaan yang tidak bisa terpisahkan. Bahasa tidak ada bedanya dengan makhluk hidup yang lain, karena bahasa juga mengalami lahir kecil lalu berkembang menjadi dewasa dan sirna. Peran bahasa sangat penting bagi kebudayaan, karena bahasa mempunyai peran dominan dalam perkembangan kebudayaan. Masyarakat cenderung berpikir bahwa bahasa dan budaya adalah kedua hal yang terpisah dan tidak berhubungan. Komunikasi verbal. Bahasa merupakan produk kebudayaan yang tidak bisa terpisahkan. Bahasa tidak ada bedanya dengan makhluk hidup yang lain karena bahasa juga mengalami lahir lalu berkembang menjadi dewasa dan sirna. Masyarakat cenderung berpikir bahwa bahasa dan budaya adalah kedua hal yang terpisah dan tidak ada hubungannya. Komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal. 1. Berbicara dan menulis. 2. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. 3. Mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca adalah dua hal yang berbeda. Mendengarkan mengandung komunikasi verbal. Karakteristik komunikasi verbal. 1. Jelas dan ringkas. 2. Perbendaharaan kata. 3. Arti konotatif dan denotatif. 4. Intonasi. 5. Kecepatan suara. 6. Humor. Komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Kesan awal kita mengenal seseorang sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. 1. Sentuhan. 2. Kronemik. 3. Gerakan tubuh. 4. Proksemik. 5. Lingkungan. Dan 6. Vokali. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Aris Setiawan, kelompok 3.